Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok satu dari kelas struktur beton prategang dan pracetak 6B akan mempresentasikan tentang beton prategang atau pracetak. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Akmal Falaki dengan NIM 2018 050. Lalu berikutnya ada Sinta Dewi dengan NIM 2018 057. Lalu Dianjar Pradana 2018 061. Berikutnya Muhammad Yoga 2018 064. Lalu saya sendiri Hafid Nur Laksono 2018 078. Berikutnya Dwiki Anas 2018 080. Dan terakhir Rizky Trisusanto 2018 086. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang pemakaian beton pracetak pada konstruksi. Yang pertama digunakan untuk konstruksi jembatan, jembatan beton pratekan atau PSC bridge. Pre-stress concrete adalah jembatan yang memanfaatkan beton pratekan sebagai konstruksi utamanya. Jembatan ini memakai beton yang diisi dengan kabel baja untuk memberikan tegangan awal berupa tegangan tarik terhadap beton akibat sifat beton yang tidak kuat menahan beban tarik. Beton pratekan merupakan solusi jitu untuk mengatasi tegangan tarik yang muncul pada struktur dengan bentang yang besar. Jembatan yang dibangun dengan konstruksi beton pratekan sudah sering digunakan di seluruh dunia. Hal ini tidak terlepas dari kelebihan konstruksi ini. Di antaranya, konstruksi tersebut sangat efektif untuk bentang panjang serta momen yang terjadi relatif berkurang akibat gaya pratekan yang muncul serta bisa dibangun secara segmental. Struktur gelagar jembatan beton prategang umumnya dirancang dengan menggunakan pedoman perencanaan pembebanan jembatan jalan raya atau P3JJR dengan metode tegangan kerja ASD Allowable Stress Design. Metode ini menggunakan pendekatan bahwa struktur diasumsikan elastis, linear, dan tegangan akibat beban kerja dibatasi dengan tegangan izin. Keamanan dipenuhi dengan memilih tegangan kerja sebagai bahan terkecil dari tegangan izin kekuatan komponen material. Tegangan izin ditetapkan dalam bermacam-macam peraturan dan kemungkinan berbeda satu sama lain. Berbeda dengan metode ASD, perencanaan penampang dengan metode American Association of State Highway and Transportation Official Load Resistant Factor Design atau AASTHO LRFD menggunakan beban terfaktor, yaitu beban kerja dikalikan dengan faktor beban dan struktur direncanakan untuk menahan beban berfaktor tersebut pada kapasitas batasnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konstruksi jembatan. Pendekatan dengan metode AASTHO LRFD dipandang lebih realistis daripada pendekatan dengan metode perencanaan tegangan kerja atau AST, di mana semua beban diperlakukan sama. Berikut ini beberapa manfaat beton prategang pada struktur jembatan. Yang pertama, keseluruhan penampang beton menjadi efektif. Yang kedua, beton ini lebih ramping strukturnya. Yang ketiga, beban kerja tidak menyebabkan beton prategang retak. Yang keempat, lendutan yang dihasilkan lebih kecil. Dan yang kelima ada daya tahan terhadap karat yang lebih baik. Dan yang terakhir, penggunaan material bahan baku pembuatan lebih sedikit karena bermutu sangat tinggi. Next. Selanjutnya, struktur gable frame. Di Indonesia khususnya pembangunan struktur gable frame biasanya direncanakan menggunakan baja sebagai profil WF. Penggunaan struktur baja ini membutuhkan biaya pemeliharaan khusus supaya tidak cepat mengalami kerusakan akibat korosi. Tapi sayangnya harga baja semakin mahal sehingga membuat biaya pembangunan gable frame memakai struktur baja pun meningkat. Next. Kondisi ini lantas mendorong pengembangan untuk mencari alternatifnya tanpa mengurangi mutu bangunan, sehingga dipilihlah beton pratekan untuk menggantikannya. Beton pratekan memerlukan biaya yang lebih murah tanpa biaya perawatan yang besar seperti halnya pada struktur baja. Satu-satunya kekurangan beton pratekan yaitu bobotnya yang lebih besar daripada struktur baja untuk menahan momen yang sama.
Yang ketiga yaitu tiang pancang beton pratekan. Tiang pancang beton pratekan atau precast pre-stressed concrete pile ialah tiang pancang yang terbuat dari beton pratekan yang menggunakan baja penguat dan kabel pengawat sebagai batang sebagai gaya pratekannya. Pemakaian konstruksi ini memiliki sejumlah keuntungan yang tinggi, meliputi kapasitas beban pondasi yang dipikul tinggi, tiang pancang lebih tahan terhadap karat, dan kemungkinan terjadinya pemancangan keras dapat terjadi. Akan tetapi, pada konstruksi tersebut juga memiliki kekurangan, seperti pondasi tiang pancang sulit ditangani, biaya permulaan yang relatif tinggi, dan pergeserannya yang cukup banyak. Next. Yang ketiga yaitu bangunan gedung bertingkat itu kebanyakan di Indonesia menggunakan baja untuk membuat balok serta kolomnya. Beberapa gedung pula yang memakai baja komposit atau baja pratekan. Gedung bertingkat mempunyai bentang yang cukup panjang dengan tinggi bangunan yang lebih tinggi daripada bangunan pada umumnya. Ya, disinilah material baja pratekan ini berperan penting sebagai bahan material alternatif untuk menyusun konstruksi gedung bertingkat tersebut. Dengan digunakannya beton pratekan ini, maka konstruksi gedung bertingkat dan pencakar langit bisa dibuat dengan konstruksi yang kokoh. Next. Sebagai solusi masalah keretakannya, produk beton biasa saja ternyata masih rentan mengalami keretakan karena daya tahannya dalam menahan gaya tarik tidak begitu kuat. Hal ini sangat berbeda dengan produk pre-stressed concentrate yang memiliki kemampuan baik dalam menahan keretakan pada beton, sehingga produk lebih awet dan tidak perlu melakukan perawatan khusus. Beton yang mengalami keretakan dan tidak segera diperbaiki dapat berakibat fatal pada konstruksi bangunan. Konstruksi bangunan yang lain akan ikut timbul masalah, khususnya bagi beton yang digunakan sebagai pondasi pada konstruksi jembatan dan bangunan bertingkat. Next. Keuntungan dalam menggunakan beton prategang yaitu yang pertama, dapat mencegah terjadinya korosi. Penggunaan beton prategang lainnya yaitu dapat meminimalisir terjadinya pengikisan serta korosi beton. Salah satu kerusakan yang fatal yang sering dihadapi oleh beton dengan tulangan adanya korosi. Pre-stressed concentrate adalah salah satu upaya yang sangat cocok untuk menangani permasalahan ini melalui sistem prategang tingkat ketahanan beton terhadap korosi yang jauh lebih tinggi. Yang kedua yaitu adanya usia penggunaan beton yang lebih lama. Beton prategang memiliki kualitas yang sangat kokoh dan kuat bila dibandingkan beton jenis lain. Karena beton jenis ini dapat menahan berat sekaligus daya tarik dalam jumlah besar. Tak heran, banyak kontraktor saat ini memanfaatkan beton prategang dalam kebutuhan konstruksi bangunannya, terutama pada konstruksi bangunan yang bersifat publik. Hal ini karena kualitas serta mutu yang dimiliki oleh beton sangat terjamin. Manfaat pemakaian beton prategang biasanya dipakai untuk gedung mewah yang bertingkat, jembatan, dan aneka pembangunan lainnya. Next. Yang ketiga yaitu beton terlihat rapi dan ramping. Keunggulan lainnya yang dimiliki oleh beton prategang adalah penggunaan tulangan pada struktur ini menjadikan bentuk yang dimiliki tampak lebih ramping dan rapi, sehingga proses produksi yang dilakukan menjadi lebih efisien karena dapat menghemat biaya serta pengeluaran wilayah konstruksi dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan komponen lainnya. Next. Materi selanjutnya yaitu standarisasi beton prategang pada konstruksi. SNI beton prategang yang berdasarkan PBI atau Peraturan Beton Indonesia dan ACI American Concrete Institute adalah beton yang diberikan tegangan agar gaya tarik di dalamnya akan berkurang atau bahkan hilang. Sedangkan menurut SNI 03-2847-2002, beton prategang merupakan SNI beton yang tegangan tariknya pada kondisi pembebanan tertentu dihilangkan atau dikurangi sampai batas aman, dan baja prategang dapat digunakan untuk keperluan ini.
Besar tegangan beton yang diizinkan pada penampang beton prategang diatur dalam SNI 03-2847-2002. Yang pertama, tegangan beton sesaat sesudah penyaluran gaya prategang atau sebelum terjadinya kehilangan tegangan sebagai fungsi waktu. Tidak boleh melampaui nilai berikut. Yang pertama, tegangan serat tekan terluar 0,60 FCI absen. Kedua, tegangan serat tarik terluar kecuali seperti yang diizinkan 0,25 akar FCI absen. Yang ketiga, tegangan serat tarik terluar pada ujung-ujung komponen struktur di atas perletakan sederhana 0,5 akar FCI absen. Kedua, tegangan beton pada kondisi beban layan atau sesudah memperhitungkan semua kehilangan prategang yang mungkin terjadi. Tidak boleh melampaui nilai berikut. Yang pertama, tegangan serat tekan terluar akibat pengaruh prategang, beban mati dan beban hidup tetap 0,45 FCI absen. Yang kedua, tegangan serat tekan terluar akibat pengaruh prategang, beban mati dan beban hidup total 0,60 FCI absen. Yang ketiga, tegangan serat tarik terluar dalam daerah tarik yang pada awalnya mengalami tekan 0,5 akar FCI absen. Tegangan izin beton untuk komponen struktur lentur sesuai SK strip SNI strip T strip 15 strip 1991 strip 03. Tegangan izin beton sesuai dengan kondisi gaya pratekan dan tegangan beton pada tahap beban kerja tidak boleh melampaui nilai berikut. Yang pertama, tegangan beton sesaat sesudah pemindahan gaya pratekan atau sebelum kehilangan tegangan yang merupakan fungsi waktu. Tidak boleh melampaui nilai berikut. A. Serat terluar mengalami tekanan 0,60 FCI absen. Serat terluar mengalami tegangan tarik. Akar FC absen per 4. C. Serat terluar pada ujung komponen struktur yang didukung sederhana mengalami akar FC absen per 2. Tegangan izin beton. Yuk, Kai. Aku yuk. Iya. Lanjut ya. Selanjutnya, yang kedua, tegangan beton pada tingkat beban kerja. Sesudah perhitungan semua kehilangan prategang yang mungkin terjadi, tidak boleh melampaui nilai berikut. A. Serat terluar mengalami tegangan tekan 0,45 FCI absen. B. Tegangan serat terluar dalam daerah tarik yang pada awalnya mengalami tekan. Akar FC absen per 2. C. Tegangan pada serat terluar dalam daerah tarik yang pada awalnya mengalami tekan dari komponen, kecuali pada sistem pelat dua arah, di mana analisis yang didasarkan pada transformasi penampang letak dan hubungan bilinear dan momen lendut menunjukkan bahwa lendut sesaat dan lendut jangka panjang memenuhi persyaratan ayat 3.2.5 butir 4 dan di mana prasyarat penutup beton memenuhi syarat ayat 3.16.7 butir 3 sub butir 2 akar FC absen. Next. Metode perencanaan beton prategang yaitu meliputi yang pertama metode beban kerja atau working stress method. Prinsip perencanaan di sini ialah dengan menghitung tegangan yang terjadi akibat pembebanan tanpa dikalikan dengan faktor beban dan membandingkan dengan tegangan yang diizinkan.
kedua yaitu metode beban batas atau limit state method. Prinsip perencanaan di sini didasarkan pada batas-batas tertentu yang dapat dilampaui oleh suatu sistem struktur. Batas-batas ini ditetapkan terutama terhadap kekuatan, kemampuan layan, keawetan, ketahanan terhadap beban, api, kelelahan, dan persyaratan-persyaratan khusus yang berhubungan dengan penggunaan struktur tersebut. Dalam menghitung beban rencana, maka beban harus dikalikan dengan suatu faktor beban atau load faktor. Sedangkan kapasitas bahan dikalikan dengan suatu faktor reduksi kekuatan atau reduction faktor. Tahap batas atau limit state adalah suatu batas yang tidak diinginkan berhubungan dengan kemungkinan kegagalan struktur. Next. Kombinasi pembebanan untuk tahap batas kekuatan atau strength limit state berdasarkan SNI 03-2874-2002, yaitu yang pertama U sama dengan 1,4 D. Yang kedua U sama dengan 1,2 D ditambah 1,6 L ditambah 0,5 dan kurung A atau R. Yang ketiga U sama dengan 1,2 D ditambah 1,0 L plus minus 1,6 B plus 0,5 atau R. Yang keempat U sama dengan 0,9 D plus minus 1,6 L. Yang kelima U sama dengan 1,2 D tambah 1,0 L plus minus 1 E. Yang terakhir U sama dengan 0,9 D plus minus E, di mana U sama dengan kuat perlu, D sama dengan dead load atau beban mati, L adalah lift load atau beban hidup, A sama dengan beban atap, R adalah beban air hujan, W adalah beban angin, dan E adalah beban gempa. Selanjutnya yaitu quality control beton prategang. Quality control yaitu suatu proses yang pada intinya dapat menjadikan entitas sebagai peninjau kualitas dari semua faktor yang terlibat dalam suatu kegiatan produksi. Pengendalian mutu atau juga pengendalian kualitas yang dapat melibatkan pengembangan sistem untuk bisa memastikan bahwa produk dan jasa yang dirancang atau diproduksi dapat memenuhi atau melampaui persyaratan dari pelanggan maupun produsen sendiri. Quality control dibutuhkan oleh setiap perusahaan guna memastikan bahwa produk yang diproduksi atau layanan mematuhi serangkaian kriteria kualitas yang ditentukan atau memenuhi persyaratan klien atau pelanggan. Quality control yaitu atau pengendalian mutu dalam bahasa Indonesia mengharuskan perusahaan melahirkan sebuah lingkungan produktif di mana pihak manajemen dan seluruh pegawainya saling bekerja sama untuk meraih kesempurnaan. Manfaat dari quality control itu sendiri yaitu yang pertama menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, yang kedua menghindari pemborosan, yang ketiga meningkatkan efisiensi operasional, yang keempat memberikan kepuasan pada pelanggan, yang kelima mengurangi pekerjaan ulang yang merugikan perusahaan dalam segi finansial maupun waktu, yang keenam memotivasi tim dalam bekerja lebih baik dengan kualitas yang lebih tinggi, yang ketujuh meningkatkan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya yaitu contoh quality control di SNI 6880 tahun 2016, poin 9 beton pasca tarik, poin 9.1 umum, poin 9.1.1 deskripsi. Pasal ini meliputi persyaratan untuk pasca tarik, komponen-komponen beton struktural sesuai yang ditentukan dalam dokumen kontrak, kecuali
disyaratkan lain. Beton pasca tarik harus memenuhi persyaratan pasal 1 sampai 5. 9.1.3 pengendalian kualitas. 9.1.3.1 pengujian. 9.1.3.1 A pengujian komponen tendon unbonded. Uji komponen sistem tendon unbound sesuai dengan persyaratan ACI 423.7. 4.9.1.3.1b kontrol kualitas pengujian growth. Selanjutnya, pengujian growth untuk densitas, kekuatan, fluiditas harian sesuai dengan berikut ini. 2. Uji densitas bahasa per hari atau bila ada perubahan atau perubahan yang jelas pada karakteristik growth. Minimal 1 uji kekuatan per hari selama operasi growth. Minimal 2 uji fluiditas atau fluid alir. 1 uji pada mixer dan 1 outlet duct sesuai dengan 9.9.2.3. Pengujian harus diulang setiap 2 jam operasi coating. Waktu penembusan harus dalam 5 detik dari nilai yang ditetapkan selama pengujian laboratorium dan SNI 6880 2016. Apabila growth ditujukan untuk lingkungannya agresif seperti yang ditunjukkan dalam kontrak, uji untuk bleeding sesuai dengan 9.2.3b. Teknologi bahan dan pengendalian beton pracetak. Teknologi beton pracetak, desain beton pracetak SNI 7833 2012 dengan merujuk ke bab 4 tentang beton pracetak didapat. Di 4.2.1, desain komponen struktur beton pracetak dan sambungan harus mencakup kondisi pembebanan dan ketegangan dari saat fabrikasi awal sampai akhir penggunaan pada struktur termasuk pembongkaran, cetakan, penyimpanan, pengangkutan, dan ereksi. Poin 4.2.2, apabila komponen struktur pracetak dihubungkan ke dalam sistem struktural, maka gaya dan deformasi terjadi dalam dan berdekatan dengan sambungan harus diperhitungkan dalam desain. Poin 4.2.3, toleransi untuk komponen struktur pracetak dan penghubung harus ditetapkan. Desain komponen struktur pracetak dan sambungan harus mencakup efek toleransi tersebut. 4.2.4, selain persyaratan gambar dan spesifikasi dalam pasal 2, persyaratan A dan B harus dicakup dalam dokumen kontrak atau gambar kerja. Detail tulangan sisipan dan perangkat pengangkatan yang dibutuhkan untuk menahan beban setara dari penanganan, penyimpanan, pengangkutan, dan ereksi. Poin B, kekuatan beton perlu pada umur yang ditetapkan atau pada tahapan-tahapan pelaksanaan. Sementara dengan melihat bab 6 tentang beton prategang didapat poin 6.2.1, komponen struktur prategang harus memenuhi persyaratan kekuatan dalam ini. Poin 6.2.2, desain komponen struktur prategang harus didasarkan pada kekuatan dan perilaku struktur pada kondisi layan untuk semua tahap pembebanan kritis selama umur struktur sejak saat pertama prategang diberikan. Poin selanjutnya, konsentrasi tegang akibat prategang harus diperhitungkan dalam desain. 6.2.4, ketentuan harus dibuat untuk pengaruh pada kontraksi bersebelahan akibat deformasi elastis dan plastis, lanjutan, perubahan panjang dan rotasi akibat prategang. Pengaruh suhu dan juga harus diperhitungkan. Kemungkinan tekuk pada suatu komponen di antara titik di mana terjadi pertemuan selang-seling antara beton dan baja prategang dan selang struktur kurang lebih, dan tekuk pada bagian badan dan sayap penampang tipis harus diperhitungkan. Poin 6.2.6, dalam menghitung sifat penampang sebelum terjadinya lekatan baja prategang, pengaruh pengurangan luas penampang akibat selongsong terbuka harus diperhitungkan. Salah satu komponen krusial juga dalam desain beton prategang yang juga dibahas dalam bab 6 adalah tentang kehilangan prategang. Kehilangan prategang tersebut dapat diakibatkan oleh dudukan baja prategang pada saat perubahan gaya, perpendekan elastis beton,
rangka beton, tuk beton, relaksasi dari tegangan baja prategang, kehilangan friksi akibat kelengkungan tendon pasca tarik yang disengaja atau tidak disengaja berdasarkan SNI 283 2012 pasal 6. Selanjutnya, produksi. Struktural vs arsitektural. Beton pracetak struktural biasanya bertujuan untuk membuat beton dalam jumlah banyak dan cepat. Sementara untuk arsitektural bertujuan untuk kualitas estetik yang tinggi dengan fokus pada pewarnaan yang sama dan permukaan datar. Selanjutnya, backcasting tunggal vs backcasting long line. Backcasting tunggal bertujuan untuk membuat satu bagian beton pracetak tercor. Sementara backcasting long line bertujuan membuat beton yang panjang sehingga dapat membuat beberapa bagian sekali pengecoran. Selanjutnya, prestation dan post-station. Produksi pretension dilakukan dengan memberikan tulangan tambahan kemudian dikuatkan di tempat. Sebelum dicor, tulangan akan ditarik dulu sehingga menaikkan kuat tekan dari beton. Baru setelah mengeras, tulangan dilepas sehingga menekan beton. Sementara untuk post-station, tulangan biasanya ditempatkan dalam sebuah selubo yang dilapisi minyak dan kemudian diletakkan dalam backcasting. Kemudian dilakukan pengecoran. Setelah beton mengeras, dipakai Acorex untuk menarik beton sehingga menekan beton dan menaikkan kuat tekan beton rencana. Yang terakhir, curing. Curing biasa dilakukan setelah beton mengeras atau sekitar 1 minggu setelah settling. Untuk beton pracetak dapat dilakukan curing dengan menenggelamkan beton yang sudah jadi dalam kolam untuk meletakkan curing dengan air atau biasa dilakukan di pabrik produksi beton. Dengan demikian, kuat tekan asli beton bisa mencapai 100% kuat tekan rencana. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.